Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kau yang layak diagungkan, ditinggikan. Kau yang layak Tuhan disembah. Engkaulah sumber daripada segala sumber pertolongan kami. Engkau sumber dari segala sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat kami memandang, melayangkan pandangan kami ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Ini saatnya Tuhan kami buka hati kami, ambil bagian yang terbaik. Kiranya Bapa di dalam surga pada hari ini Tuhan bersabda, berfirman, supaya kami dibenahi, supaya kami dinyatakan kesalahan kami, supaya kami ditegur, supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami. Mari Tuhan bersabda, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, urapi telinga kami ya Roh Kudus, jadi telinga murid. Hati kami jadi lahan yang baik, ditanami kebenaran firman. Firman bertumbuh, berakar kuat, berbuah-buah dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, keluar selesai dari kami ada di tempat ini, kami menjadi pribadi yang berbeda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami ucap syukur. Umat percaya, umat diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ya, shalom, shalom. Shalom. Gak usah dikenalin lagi ya, tadi udah dikenalin sama Bro Pras ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita langsung pada firman Tuhan yuk. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat. Terima kasih Bu Eli. Tempatnya ini tahu tadi ini nginep di sini gitu ya. Ini nanti langsung pulang atau nginep di sini? Oh, langsung pulang. Cara kanan kiri bilang kacian deh. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Sudah dekat. Terus? Karena itu kuasailah dirimu dan supaya kamu, iya, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sebetulnya besarnya sebagai seorang pilot, 20 tahun jadi pilot, Tuhan panggil melayani Tuhan sepenuh waktu tahun 2009. Semarang ini saya sering sekali, dulu waktu kalau saya terbangnya dari Semarang ini Pangkalan Bun. Kalau nggak Pangkalan Bun ke Bandung, kalau nggak Bandung ke mana, Surabaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kami di pilot itu kalau terjadi sesuatu, ada cuaca jelek, mesinnya terbakar atau mesinnya ada sesuatu, pesawatnya ada kesalahan teknis, maka hukum pertama yang harus diingat dan tidak boleh tidak, yang pertama dilakukan adalah stay calm. Tetap tenang. Apapun boleh terjadi, tetapi kita tidak boleh tidak tenang. Kenapa? Karena orang yang tidak tenang, dia tidak lagi bisa melakukan bagiannya. Padahal kalau kita tenang, kita masih bisa melakukan banyak hal. Saya kehilangan banyak sekali teman saya, jatuh, ada yang di Tanjung Pandan di ini. Waktu saya selidiki, banyak dari mereka yang bukan karena terlalu lambat mengeksekusi atau merecover kejadian, ada yang mesinnya mati, ada yang masuk cuaca buruk, ada yang navigasinya error. Tetapi yang saya pelajari, tidak pernah ada pilot yang jatuh pesawatnya karena dia terlalu lambat mengeksekusi. Yang ada apa? Terlalu cepat. Sehingga waktu dia mengeksekusinya terlalu cepat, yang terjadi, yang harusnya
mesin kiri jadi mesin kanan, yang harusnya mesin kanan jadi mesin kiri, yang harusnya nggak perlu dimatiin jadi dimatiin. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan panik, mereka melakukannya dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Maka nggak salah kalau Tuhan juga bilang di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa? Kalau ngomong dunia itu, hidup itu susah, coba salamin kanan kirinya, bilang gini, itu sih biasa. Hah? Itu mah biasa, gak usah digede-gedein. Dunia makin susah, dunia makin mengerikan, biasa Bapak Ibu. Dunia ini berputar terus kayak organ tubuh saudara, makin hari makin tua dunia. Dan waktu dia makin tua, saya mau kasih tahu, masalahnya makin banyak. Cuaca jadi nggak bisa diperhitungkan, cuaca menjadi tidak terkendali, cuaca menjadi tidak bisa diprediksi. Dulu waktu saya terbang tahun-tahun 90 ya, itu di buku di pesawat kami ada buku performance. Buku performance ini terbagi dua, wet season and a dry season. Jadi musim kemarau dan musim hujan, ya kan? Terus kapan pakai yang data-data musim hujan, kapan pakai data-data musim kemarau? Gampang, ngelihatnya bulan aja. Kalau terbangnya bulan ya kan, mulai dari September, Oktober, November, Desember sampai dengan Maret, kita pakai yang musim hujan, karena mostly itu musim hujan. Kalau terbang di luar dari bulan itu, pakai yang musim kemarau, karena biasanya kering. Gitu, performance-nya ngitungnya begitu. Sekarang buku itu udah nggak ada. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak lagi terbagi seperti itu, iya kan? Kadang-kadang udah berber nih, udah mau Oktober nih, masih kering. Iya Be ya? Iya kan? Iya kan? Kemarin udah sampai masuk Juli, harusnya udah kering, tapi masih hujan. Ya, colek kanan kiri, karena dunia makin tua. Amin. Amin. Iya. Lihat kanan kiri lagi, bilang, kowe aja makin tua, masalahmu makin tua. Kita aja makin tua, masalah makin banyak Bapak Ibu. Iya kan? Iya, dulu sate kambing tengkleng hajar, ya kan? Sekarang tuh mesti ngitung, nah, kalori mesti dihitung. Ada yang bilang, Pak, saya ini loh Pak, dulu ya waktu saya SMA tuh ya, badan saya segini. Terus saya tanya, lah kalau sekarang ya segini nih. Iya kan? Dulu Pak, saya makan apa aja nggak gemuk Pak. Sekarang masuk restoran, belum makan, baru lihat buku menu, udah nambah. Kenapa? Lo normal, makin amin bener. Makin tua metabolisme turun. Dunia makin tua, firman Tuhan bilang kesudahannya sudah dekat. Dunia ini kalau kita ngomong buku, dia sudah masuk bab terakhir. Bukan hanya bab terakhir, tetapi sudah masuk halaman-halaman terakhir dari cerita dunia. Ini sudah akhir zaman. Amin Bapak Ibu. Ya, akhir zaman itu sudah dimulai dari Yesus datang, dan itu sudah berlangsung 2023 tahun. Artinya apa? Udah di bagian-bagian terakhir. Kalau banyak persoalan, banyak tantangan, makin mengerikan, situasi ekonomi naik turun, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, itu hal yang biasa. Anda nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dalam hidup saudara, tetapi saudara bisa mengendalikan bagaimana saudara meresponinya. Setuju? Kita buka. Kalau soal apa yang terjadi, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Yuk. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. Alright, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Apa katanya? Pencobaan apa?
Pencobaan apa? Ya, salamin kanan kiri, bilang pendetanya benar ternyata. Pencobaannya biasa. Apa biasanya terus? Ya, terus? Memberikan kepadamu apa? Jalan keluar supaya iya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Jadi jaminannya adalah gak ada persoalan yang tidak Tuhan ukur. Tidak ada persoalan yang diizinkan terjadi dalam hidupmu melampaui kekuatanmu. Ini kata-kata mendiang istri saya. Istri saya bilang gini, waktu saya tanya, saya tuh sempat gini, kok kayak gini amat ya? Kok kamu tanggungannya berat banget ya? Kenapa? Dia kena cancer, cancernya bukan cancer biasa. Dia HER2 overexpressive 3+, faktornya HER2, human growth. Maka akibatnya apa? Insurance nggak tanggung, BPJS tidak tanggung. Anda kalau cancer, saya berdoa enggak? Amin saudara. Tolak dalam nama Yesus. Cancer itu ada faktornya, ada yang faktornya hormonal, ada yang faktornya human growth. Istri saya human growth, HER2. Jadi mamanya meninggal cancer, ya, dia lagi kena cancer, adiknya kena juga yang bungsu. Jadi saya ngerawat 2 orang, adiknya yang bungsu dan istri saya sendiri. HER2. Grade-nya bukan stadium, grade-nya 3. 3 itu grade itu keganasan, level keganasannya 3. 1, 2, 3. 3 ada 4 nggak ada, mentok 3. Jadi paling ganas, larinya kencang banget. Waktu saya bilang, kok ya cancernya modelnya yang kayak begini. Dan itu terjadi 2020 di masa pandemi, Bapak Ibu, baru mulai Maret persis itu terjadi. Pak Bu, saya cuma bilang gini, kok gitu ya? Kok pas banget ya? Tapi istri saya bilang, Hani, masih ingat gak? Pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Kalau hari ini itu Tuhan izinkan terjadi dalam aku, itu karena Tuhan tahu aku kuat. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Oh, 2,5 tahun saya rawat istri saya banyak belajar, even saya pendeta. Saya banyak belajar. Istri saya bilang, Hani tenang aja, mujizat masih terjadi dan kamu pasti Tuhan sembuhkan. Tahu nggak istri saya bilang apa? Loh, sembuh tuh bukan target. Target saya bukan sembuh. Kalau Tuhan mau sembuhkan, kamu percaya nggak? Hari ini tanpa obat, tanpa kemo, tanpa segala macam, Tuhan sembuhkan aku. Iya. Tetapi kalau Tuhan izinkan aku berproses, artinya gini Hani. Tuhan ajarin kamu, Tuhan ajarin aku terutama, Tuhan ajarin anak-anak. Dan supaya aku bersaksi. Dan dia bilang, mujizat yang terbesar bukan sembuh. Mujizat yang terbesar adalah bisa menikmati dan tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, that's my wife. Dan dia bilang, kan kamu selalu bilang di khotbah, hidupku Kristus, mati ada keuntungan. Makanya saya nggak pernah pikirin mati. Kalau soal mati nggak hari ini, besok aku mati, nggak besok aku lusa mati. Nggak usah dipikirin Hani. Kita semua pasti akan mati. Dan syarat mati bukan sakit, syarat mati bukan tua. Syarat mati itu adalah waktu yang Tuhan tentukan. Jadi udah ngapain dipikirin? Kan udah ada Tuhan Yesus yang menyelesaikan masalah kematian kita. Amin saudara. Saya ngelihat begitu. Nih saya cuman bilang gini, ini harusnya yang jadi pendeta dia nih, bukan saya. Ngerti maksud saya? Amin. Ya. Belajar bersyukur. Waktu saya bilang, pencobaan biasa. Seperti yang istri saya katakan, kalau itu terjadi di dalam hidup saudara, itu karena Tuhan tahu saudara kuat. Katakan aku kuat. Katakan aku kuat. Aku siap. Salam kanan kiri bilang, kamu kuat, kamu siap, kamu luar biasa. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya.
Jadi kalau masalah persoalan itu tidak akan pernah menghancurkan, tetapi banyak orang Kristen hancur, banyak orang Kristen jatuh waktu dia ada dalam persoalan. Kenapa? Karena responnya salah. Persoalan gak akan menghancurkan kita, tapi respon kita bisa menghancurkan kita. Respon kita bisa membawa kita justru jadi makin parah. Respon kita menjadi salah. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau selama saudara responi benar, maka saya mau kasih tahu persoalan yang Tuhan tempatkan dalam hidup saudara. Itu seperti kalau saudara itu masuk fitness. Di sini ada yang suka nge-gym nggak? Oh, suka nge-gym. Iya. Bayar nggak Bu nge-gym? Bayar ya. Udah bayarnya mahal ya. Begitu banyak. Coba deh masuk ikut sama ibu ini ke gym, lihat di dalam tuh isinya beban semua. Betul nggak? Ya. Ibu ini bayar untuk apa? Dikasih beban. Karena beban itu bagus Bapak Ibu. Beban itu bagus, beban yang terukur itu bagus. Membuat badan kita lebih indah, shape-nya lebih bagus, lebih kuat, organnya lebih kuat. Amin Bapak Ibu? Iya. Ini yang nggak manggut-manggut nggak pernah olahraga nih saya tahu nih. Saya ngomong gini bingung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ngerti maksud saya? Beban itu bagus kok. Kalau Tuhan ukur, Tuhan ini pastikan bahwa beban itu tidak melebihi kekuatannya. Sama, Ibu pakai PT nggak? Personal trainer pakai? Iya. Pasti personal trainer kan nyebelin kan? Iya kan? Iya. Saya Thomas istirahat dulu kan gitu. Nah, itu tapi dia tahu, dia terdidik, dikasih beban yang terukur. Makin lama makin berkurang apa makin tambah? Makin tambah sesuai dengan kekuatan kita. Hidup kita juga sama Bapak Ibu. Anda dilatih. Makin hari kok makin gede ya persoalannya, tapi percaya itu seiring saudara dan saya, engkau makin kuat. Beri kemuliaannya Maria buat Tuhan. Amin. Jadi nggak usah diskusiin apa yang akan terjadi. Saudara nggak punya kendali dan saudara tidak punya wewenang untuk menentukan apa yang harus terjadi. Yang sekarang harus kita diskusikan adalah stay calm supaya apa? Supaya engkau meresponi persoalan itu dengan baik. Amin saudara. Waktu engkau responi dengan benar, waktu engkau pakai beban itu, maka saya mau kasih tahu engkau sedang membangun sebuah kehidupan yang jauh lebih indah dari yang sebelumnya. Ngerti Bapak Ibu? Amin. Beban itu hanya masa-masa di mana engkau direnovasi Tuhan. Nih saya mau kasih tahu, nih hotel kapasitasnya mungkin sekitar 600 orang. Kalau dia mau bikin hotel yang lebih besar, lebih bagus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia perlu lakukan renovasi. Setuju? Amin. Iya, kalau lagi direnovasi kira-kira kalau ada tamu datang, maka manajemen akan bilang begini, akan taruh pelang. Apa pelangnya bunyinya? Maaf, apa? Sedang masa. Kenapa? Karena yang tadinya rapih jadi berantakan, yang tadinya bersih jadi kotor, ya kan? Hidup saudara begitu kalau lagi direnovasi Tuhan, yang tadinya tertata, tadinya nyaman, tadinya oke, tadinya fine-fine aja. Ini kok jadi ada macam-macam terjadi dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu, Tuhan sedang merenovasi saudara. Amin. Bertahan di masa renovasi. Responi dengan benar masa renovasi itu. Maka percayalah, satu kali nanti engkau sadar, engkau sudah ada di tempat yang lebih tinggi. Dari sana ke sini, tadi saya jalan kaki. Pegel nggak? Pegel. Ke tangga ini kalau dijalanin pegel nggak? Pegel, tapi waktu engkau jalanin ya, waktu engkau daki, walaupun pegel, engkau makin tinggi. Engkau makin tinggi dan engkau makin tinggi. Amin saudara. Nah, salah satu yang membuat respon kita salah, itu menurut Tuhan Yesus, itu ada satu. Namanya apa? Kekhawatiran. Bilang sama saya kekhawatiran. Bilang sama saya kekhawatiran. Makanya firman Tuhan bilang gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, persoalan akan terjadi, masa-masa sulit akan datang, yes, tetapi kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya engkau punya kuasa untuk meresponinya dengan baik. Jangan khawatir, dan mengenai kekhawatiran, Tuhan Yesus yang akan ngajar itu saudara, bukan saya.
Saya hari ini enteng. Kenapa? Karena saya tinggal kasih tahu sama saudara, menurut Tuhan Yesus bagaimana caranya supaya saudara dan saya keluar dari hari ini. Saudara tidak lagi khawatir. Yang masih khawatir angkat tangan. Yang masih khawatir angkat tangan. Benar udah gak ada kekhawatiran? Benar udah gak ada ketakutan? Engkau keluar dari sini, engkau bebas dari kekhawatiran. Beri kemuliaan yang meriah. Yuk kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-6. Kita mulai ayat yang ke-25 urutin. Ini pengajaran bagus banget, Tuhan Yesus yang ngajar. Ini Tuhan kasih waktu saya gitu ada di dalam kekhawatiran. 2009, Bapak Ibu nggak gampang Anda dari punya penghasilan kemudian Anda lepas. Apa bedanya hari ini sama kemarin? Kalau kemarin saya masih bisa merencanakan, saya bisa ngitung, saya bisa ini. Bapak Ibu hari ini nggak bisa, nggak bisa. Kenapa? Karena saya juga nggak tahu. Saya juga nggak ngerti, dari 2009 saya masuk pada hidup yang tidak bisa saya perhitungkan. Nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, I'm fine. Dan kalau aku berdiri sebagaimana aku ada, itu karena Tuhan baik dan Tuhan menepati janjinya. Setuju Bapak Ibu? Ya. Yuk kita baca. Matius 6 ayat yang ke-25 kita mulai. Yang pertama, kenapa orang itu khawatir? Kita baca ya. 2, 3, apa katanya? Oh, belum ada? Yes. Oke, ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama yang keras. 2, 3, apa katanya? Aha. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu yang dikasih, kalau Anda lihat ke Roma pasal 8 ayat yang ke-32, dia bilang gini, dia yang tidak menyayangkan anaknya melainkan yang mengaruniakannya buat saudara dan saya. Bukankah dia juga akan mengaruniakan hal-hal yang lain bersama-sama dengan Kristus? Bahasa terangnya gini Bapak Ibu, kalau saya ada kesulitan keuangan, saya datang sama Ibu Gembala, Ibu Eli. Bu Eli, saya minta tolong, saya ada kesulitan keuangan. Oh iya, perlu berapa Pak? Saya perlu 2,5 miliar Bu. Oh iya, ya udah, Bapak rekeningnya berapa? Waduh, puji Tuhan. Aminin dong. Hah? Oh iya, Bapak rekeningnya berapa? Ya. Begitu ini malam, langsung ditransfer sama Bu Eli. Persoalan saya selesai, 2,5 miliar. Terus ada teman saya, aduh, saya lagi punya persoalan nih. Kenapa? Saya perlu 100.000 rupiah. Oh iya, kamu datang aja sama Bu Gembala, PD Victory, Bu Eli namanya. Kamu tanya sama dia, dikasih nggak? Jangankan 100.000, 2,5 M aku dikasih. Bu, Tuhan itu sudah melakukan yang jauh lebih besar. Hidup sudah diserahkan buat saudara. Darahnya sudah buat saudara. Saudara kenapa khawatir Pak Bu? Orang yang khawatir adalah orang yang gak pernah tahu, gak pernah memperhitungkan apa yang Tuhan pernah buat. Anda cuma lihat ke depan, Anda fokus sama persoalan, lihat ke belakang sedikit dong. Bukankah banyak persoalan yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah selesaikan buat saudara dan saya? Amin. Apalagi Anda dan saya nih. Colek kanan kirinya bilang, kamu udah gak ada matinya. 2020 kita lalui Pak. Bu, 2021 kita udah lewat dan you are survive. Engkau ada sebagaimana engkau ada. Amin saudara. Lihat, kalau hari ini engkau menghadapi persoalan, seharusnya saudara tidak khawatir. Kenapa? Ya ampun, 2020 aja aku lewat. 2021 sampai hari ini aku masih hidup. Aku masih sehat dan aku masih tidak kekurangan suatu apapun. Percayalah, itu semua karena Tuhan baik. Dia yang berkata, aku akan memenuhi segala kebutuhanmu seturut kekayaan dan kemuliaannya. Setuju Bapak Ibu? Amin. Ya, kenapa Anda khawatir? Karena Anda tidak pernah hitung. You are take it for granted dengan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan saudara. Anda nggak hitung. Nanti kalau Anda lolos nih, Anda bilang, ya aduh puji Tuhan, aku hoki. Nah ini dia nih. Dalam Yesus, bilang yuk sama saya yuk, dalam Yesus. Lagi-lagi, dalam Yesus. Tidak ada hoki, tidak ada apes,
Yang ada apa? Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia, apa katanya? Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Bila sekali nanti di mana? Haleluya, haleluya. Amin. Ini nggak ada apes, nggak ada hoki. Itu Tuhan perhitungkan. Kalau Anda lagi menghadapi sesuatu yang sepertinya tidak baik, bukan karena Tuhan lengah. Itu namanya apes. Enggak. Itu semua Tuhan perhitungkan. Tuhan izinkan. Pencobaan-pencobaan itu pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Amin Bapak Ibu. Iya, jadi yang pertama, lihat dong apa yang Tuhan buat. Goliat dihadapi sama Daud, yes. Emangnya Daud nggak tahu siapa Goliat? Dia tahu. Apakah Goliat itu sebanding dengan Daud? Pasti tidak. Anak muda, anak kecil berbanding dengan siapa? Goliat. Perkasa panglima perang. Bukan hanya itu, Goliat itu disinyalir menderita semacam gigantisme. Gigantisme itu badannya itu seperti raksasa. Jadi jari-jarinya ininya serba besar. Mungkin gak ada telunjuknya, jempol semua. Gede-gede Bapak Ibu. Serem. Makanya barisan Israel kecut sama yang namanya Goliat. Goliat berhari-hari menghina barisan Israel dan Allah Israel, tapi Daud enggak. Kenapa Daud berani? Waktu ditanya sama Saul, kamu yakin? Yes, I'm sure. Kenapa? Karena aku ini penjaga ternak ayahku. Kalau ada beruang singa memakan ternakku, maka aku dari mulutnya aku keluarkan ternakku. Tuhan yang membuat aku menang terhadap beruang dan singa, Tuhan yang sama akan membuat aku menang terhadap Goliat. Haleluya, beri kemuliaan yang meriah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Anda punya persoalan. Oh yeah, persoalan datangi aku dengan pedang dan lembing, oke. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Amin. 2023 aku datangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Tuhan yang membuat aku survive dari 2020 sampai hari ini, Tuhan yang sama membuat aku menang. Amin saudara. Jangan suka nggak ngitung apa yang Tuhan, apalagi kalau udah, wah kemarin gua hoki loh, wah kemarin gua begini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, nggak ada hoki, nggak ada apes. Semua kalau engkau menang, semua karena Tuhan. Amin saudara. Ya, kalau engkau hari ini sedang menghadapi persoalan, saya mau kasih tahu, Tuhan sedang merenovasi saudara. Tuhan punya program. Amin. Yang pertama, hitung apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Yang kedua, yuk ayat yang ke-26, apa katanya? Apa katanya? Yuk kita baca ya. 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit. Stop. Ya. Bukan diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Oke, sebelum terusin pegang dulu tangan kanan kirinya. Ayo cari pasangan untuk salaman, pegang sambil lihat dia sambil dibaca. Bukankah kamu Saya ini bingung sama orang Kristen yang Yang khawatir. Kenapa? Saudara tahu nggak siapa saudara? Saudara tahu nggak siapa saudara? Engkau adalah biji bola mata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bilang sama saya, biji bola mata Tuhan.
biji bola mata Tuhan. Salamin kanan kiri, itu kamu. Hah? Itu kamu. Kok khawatir? Gemes. Amin saudara. Jangan cuman pinter nyanyi Bapak Ibu. Aku anak raja, kamu anak siapa gitu. Jangan cuman gitu. Tapi Pak Bu, Anda adalah biji bola. Masa sih anaknya Pak Jokowi aja nggak khawatir akan hidup? Kenapa? Karena dia tahu dia ada di hati penguasa republik ini. Amin saudara. Orang nomor 1 di republik ini. Lah saudara ini loh, ada di hatinya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Engkau paling tidak 1 bulan sekali engkau perjamuan kudus. Bukankah itu sebetulnya that's confirm that God love you so much. Amin saudara. Dan kau ada di hatinya Tuhan. Dan why Anda khawatir? Hanya untuk apa yang kau makan, minum, pakai. Untuk orang yang memusuhi saudara. Saya mau kasih tahu, bilang sama orang yang musuhin saudara, situ salah cari musuh. Haleluya. Amin. Cari yang lain dah, jangan kita. Orang kalau udah musuhin kita, saya mau kasih tahu, kalau cuman dibales manusia, itu sih nggak terlalu gimana. Saya takut kalau Bapakku yang membalasnya. Setuju Bapak Ibu? Amin. Karena pembalasan itu hakku. Kalau saya sih nggak bakal bales, ngapain? Capek-capek, ngapain buang waktu, biarin aja. Amin saudara. Orang dia mau jahat sama saya, dia mau fitnah saya, percayalah saya tidak akan bales. Saya akan berdoa buat mereka. Kalau mereka kekurangan datang. Kalau mereka lapar aku akan beri makan. Kalau mereka haus aku akan beri minum. Aku lepaskan pengampunan sama mereka. Hari ini Bapak Ibu jangan tahan. Jangan simpan dendam. Jangan tahan kesalahan orang. Percuma, biarkan saja. Setuju Bapak Ibu? Amin. Berkati saja mereka. Anda harus tahu siapa saudara. Engkau adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Ini kalau ngomong biji bola mata adanya di dengkul apa di mana Bapak Ibu? Orang yang jamah biji bola mata saudara bukan soal sakit, ini soal kehormatan, ini kepala nih Bapak Ibu. Saudara tahu nggak? Kalau Anda diutik-utik, yang pertama terganggu adalah harga dirinya Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Harga dirinya Tuhan. Karena tempatnya di kepala. Dan Anda nggak usah bilang, Tuhan aku sakit. Tuhan juga bilang, kamu biji bola mataku, kamu nggak usah ngomong, aku juga tahu ngerasain sakit itu. Amin saudara. Makanya Tuhan Yesus datang, dia mau kasih tahu sama saudara, apa penderitaan yang nggak pernah aku alami. Kelaparan, dia tahu artinya lapar. Apa? Tuhan, sakit hatiku dihianati. Tuhan juga bilang, aku tahu rasanya dihianati. Amin saudara. Apa? Diancam, ketakutan. Aku pernah mengalami yang namanya hematohidrosis. Saya pernah ketakutan. Aku tahu rasanya diancam. Ngerti maksudnya? Amin. Apa yang Tuhan Yesus nggak pernah tahu? Dia tahu dan dia merasakannya. Dan hari ini dia bilang, engkau biji bola mataku. Engkau adalah kekasih-kekasihku. Jangan, lihat kanan kiri bilang, coba amin aja. Lakuin, saudara. Ini agak gampang. Ayat 27. Loh ini yang ngajar Tuhan Yesus bukan saya. Ya ayat 27 bilang apa? Kita baca 2, 3 apa? Stop. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah apa? Sehasta saja dalam. Kalau saya boleh tanya sama Bapak Ibu, kekhawatiran itu menghasilkan apa sih? Ngerubah apa saya tanya? Hah? Enggak ngerubah keadaan, enggak ngerubah apa-apa. Makanya Tuhan tahu, tanya sama kita, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya merubah sesuatu? Menambah sesuatu? Enggak ada Bapak Ibu. Tidak ada sama sekali. Kekhawatiran tidak menghasilkan apapun, tetapi kekhawatiran itu merusak damai sejahtera kita hari ini. Maka iblis paling senang kalau Anda khawatir. Kenapa? Paling tidak engkau tidak sejahtera. Mau berdoa aja nggak fokus. Mau berdoa aja nggak konsen. Mau berdoa kayaknya gimana gitu, nggak keganggu. Nggak fokus Pak, saya nggak bisa.
Bapak Ibu yang itu kalau udah kayak begitu iblis senang. Padahal kekhawatiranmu itu menambah apa, nggak nambah apa-apa. Ayo, supaya jelas ikutin kata-kata saya. Khawatir, lagi. Khawatir, salam kanan kiri depan belakang minimal 4 orang bilang gini, bodoh. Lo biar jelas saudara, amin. Kekhawatiran itu kebodohan yang ditaruh sama iblis di sini. Ngapain ngikut? Sadari bahwa khawatir, apa? Ayo bilang sama saya lagi, khawatir, apa? Kok ngelihatnya ke saya? Pak Bu, ngerti maksud saya? Nggak ngerti. Daripada khawatir, saudara berdoa. Berdoa mengubahkan banyak hal. Mungkin Anda berdoa tidak menghilangkan persoalan, tetapi waktu engkau berdoa, engkau diubah menjadi lebih kuat. Amin Bapak Ibu. Iya. Kalau Anda punya tetangga yang kepo banget, nyebelin banget, saya mau kasih tahu, coba deh, saudara berdoa. Percaya, belum tentu tetangganya berubah. Amin. Begitu kita doain, keponya makin gila. Keponya makin parah. Iya saudara, amin. Kenapa? Karena sebetulnya doa itu mengubah saudara. Memang itu dipakai sama Tuhan untuk apa? Supaya saudara jadi orang yang lebih baik. Itu orang dibiarkan makin kepo, sampai saudara nyaman sama dia. Waktu saudara bisa terima dia, saudara bisa mengampuni dia, saudara bisa hidup sama dia, nah proses Tuhan selesai. Amin saudara? Iya, ada saudara? Amin. Makanya saya selalu bilang gini, Pak Bu, orang Kristen itu ingat ya, tidak punya musuh. Nggak punya, saya nggak punya musuh. Saya ini hanya punya pelatih. Bilang sama saya pelatih. Bilang sama saya pelatih. Suami yang galaknya minta ampun itu pelatih saudara. Amin saudara. Saya dengar kesaksiannya Bu Eli. Wah dilatihnya luar biasa. Bertahun-tahun, latihannya nggak gampang. Tapi apakah dia musuh kita? Bukan. Siapa dia? Siapa dia? Iya. Jadi nanti kalau ketemu sama orang yang nyebelin itu, jangan panggil namanya, panggil dia coach. Hey coach. Iya kan? Terima kasih sama Tuhan. Dia dihadirkan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kalau tanpa dia, kita nggak akan pernah berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Saya banyak orang yang tiba-tiba wah bikin begitu, waduh, saya cuma bilang they are my coach. Itulah. Kalau ditampar pipi kanan ngapain Mbak Bu? Kalau tampar pipi kanan mesti diapain? Hah? Tampar pipi kanan ngapain? Iya, makanya dikirim orang supaya saudara praktek. Maka orang itu akan nampar saudara. Supaya saudara tahu bahwa tidak semudah itu. Amin saudara. Iya, engkau perlu latihan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau nggak ada yang nampar saudara, Anda ada di antara malaikat. Kapan saudara diproses? Kapan saudara membuktikan dan menjadi pelaku firman? Amin Bapak Ibu. Iya, makanya masalah yang tidak ideal terjadi dalam hidup saudara. Saudara dikeluarkan dari sarang nyaman saudara. Saya mau kasih tahu, bukan karena Tuhan lengah, tetapi karena Tuhan sedang memproses saudara. Dan saya menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih indah, lebih kuat. Haleluya. Jadi khawatir? Khawatir? Iya. Yuk 28 sampai 30. 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Oh iya, saya sampai jam berapa ya? Sampai sore. Enak juga nih kalau sampai sore. Jangan nantang saya loh, saya bisa khotbah 2 hari. Karena saya biasanya pimpin retreat itu single tutor. Saya sendiri. Jadi dari hari ini sampai 3 hari itu saya terus tuh. Kalau habis makan itu jangan berkhotbah, kenyang Bu. Ya kita baca, oke kita baca 28 sampai 30, kita baca sama-sama 2, 3, apa katanya?
dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu apa? Salomo dalam yes, terus terlebih lagi menandai kamu, hai orang yang kurang percaya. Kenapa kita khawatir? Karena kita merasa waktu kita paling tepat. Kita merasa rencana kita paling baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau boleh berencana dalam hidupmu, engkau harus merencanakan hidup saudara. Engkau harus merencanakan hidup anak-anak saudara. Tetapi saya mau kasih tahu, setelah engkau berencana, jangan bilang sama Tuhan, rencanaku yang harus terjadi. Letakkan di bawah kaki Tuhan dan engkau harus berkata, Tuhan, rencanamu jauh di rencanaku, rancanganmu jauh di rancanganku, pikiranmu jauh lebih tinggi dari pikiranku. Aku merencanakan, tetapi yang sempurna itu semua datangnya daripada Tuhan. Kalau udah gitu gak khawatir Bapak. Sama kalau saya mau terbang, ya udah, saya persiapkan aja. Apa yang harus dipersiapkan sesuai prosedurnya saya persiapkan, apa yang harus dicek saya cek. Setelah itu udah nggak usah khawatir. Ntar kalau gini, ntar kalau aduh udahlah. Serahin aja sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, saya berdoa waktu saya walk around, kemudian saya biasanya pasti di depan pesawat saya, moncongnya saya pegang. Saya bilang, Tuhan, mulai dari ujung depan ini sampai ujung belakang, dari yang besar sampai dengan yang terkecil, semua ada dalam kendali Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya, semua ada dalam kendali Tuhan. Waktu Tuhan tetap yang terbaik, bukan waktuku. Apakah kemudian saya lepas dari persoalan? Nih, kota ini nih, kenangan buat saya. Saya terbang dari Semarang ke Pangkalan Bun. Pakai pesawat, waktu itu saya baru jadi kapten, baru jadi instruktur juga. Fokker 27. Pangkalan Bun itu nggak panjang, 1.400 meter. Tahu Pangkalan Bun Bapak Ibu? Saudara nyebrang Pulau Jawa, nyebrang Laut Jawa ke arah Kalimantan, di paling selatan itu Pangkalan Bun. Kalau sama Pangkalan Ojek jauh Bapak Ibu. Pangkalan Bun. Kalau Anda terbang ke sana pakai Fokker 27 1 jam 46 menit kira-kira. 1 jam 46 menit. Cuaca bagus. Pesawat saya pakai saya pertama ketemu dengan pesawat itu di Kupang, dari Kupang, Waingapu, terus Nusa Tenggara sampai di Bali, kemudian saya bawa ke Surabaya, dari Surabaya saya bawa ke Semarang Pangkalan Bun. Gitu, nanti dari Pangkalan Bun saya akan terus ke Pontianak, sampai Pontianak, layanin Pontianak, nanti pesawat muter balik lagi sampai di Kupang lagi, gitu kira-kira. Waktu saya terbangin, cuaca bagus, pesawat bagus, itu hari Senin, hari Minggu saya ke gereja di sini, di daerah Simpang 5 situ. Saya ke gereja Bapak Ibu. Jadi waktu pramugarinya bilang, Kep makan yuk, ntar boleh, tapi samperin aku di gereja ya. Coba, udah malamnya ke gereja, cuacanya bagus, sayanya instruktur, co-pilot saya sekarang sudah kapten di Lion Air, namanya Adit. Pramugari saya senior namanya Mercy. Saya nggak tahu tipe apa tapi dia Mercy saudara. Mercy namanya. Teknik saya namanya Krishna. Pramugari yang junior saya lupa namanya. Mohon maaf. Jadi it seems ini akan penerbangan yang so fun, yang sangat menyenangkan. Saya bukan hanya itu, saya sudah jadi pelayan Tuhan. Saya sudah melayani Tuhan, tapi saya masih terbang, saya belum full time. Itu tahun 1996. Itu 2001. Tahun 2001. Jadi everything okay. Begitu terbang, saya bilang sama co-pilot saya, Dit, lo yang terbang ya? Oh ya Kep, saya pegang komunikasi. Singkat cerita, dekat Pangkalan Bun dari arah Surabaya ada pesawat yang sama terbang ke Pangkalan Bun juga, dan waktu sampai di sana deket-deket saya kok udah feeling ya, saya nggak tahu, harusnya saya duluan landing, tapi waktu saya ini kayaknya Tuhan tuh bilang sama saya gini, Zif biarin dia duluan. Oh ya udah, saya bilang
Cap bener nih nggak mau duluan? Enggak, senior duluan lah, nanti aku kualat gitu. Oh iya oke, thank you ya. Ya, dia depan saya, dia landing, kemudian saya belok, begitu belok, co-pilot saya bilang, Cap gear down, minta rodanya diturunin. Waktu roda diturunin, yang terjadi adalah roda depan tidak keluar. Jadi tetap, waktu saya lihat lampunya, waduh, kok dia nggak keluar nih rodanya. Terus saya bilang sama co-pilot saya, Dit, cancel approach ya. Iya. Kita fly pass dulu aja, terbangnya lebih rendah lagi, ya 300 feet, kemudian saya kontak tower, untuk tower lihat pakai kekeran. Karena takutnya kalau memang di keker ternyata dia keluar, itu berarti bukan memang nggak keluar, tetapi lampunya aja yang mati. Namanya juga ini pesawat udah tua Bapak Ibu. Saya terbangin tahun 2001 dan itu pesawat buatan tahun 1971. Jadi udah 30 tahun pesawatnya. Kenapa sih yang tua protes aja? Jadi sekali lagi makin tua makin banyak persoalan. Dah, begitu di keker, wah Cap keren. Ya, keluar, enggak, ngelipet. Belakang keluar, depan ngelipet. Oh berarti confirm. Ya udah, saya bilang sama Adit, my aircraft, saya ambil alih kendalinya, terus saya gas, saya naik, terus saya bilang sama dia abnormalities, dia bilang Cap yang pertama di recycle, dikeluarin, kemudian dimasukin lagi. Ya kalau udah yang namanya ada masalah, waktu tadi belum ada masalah, waktu ngeluarin roda kagak pakai doa, betul nggak saudara? Ya kan dianggap ya itu, begitu ada masalah baru, iya. Makanya saudara banyak masalah, supaya banyak keluarin. Waktu saya keluarin dengan doa tetap aja nggak keluar. Oke, ya udah, belum terlalu krisis. Oke, kita apa prosedur berikutnya? Prosedur berikutnya kita mesti naik ke 6.000 feet minimum, clear area dari nggak ada awan. Kemudian kita bikin extreme manuver namanya 2G, 2G turn. 2G turn itu 2 kali kekuatan gravitasi. Caranya adalah pesawat itu dimiringin 60 maksimal 25, tetapi dia dibikin 60. 60 full power, digas pesawatnya ditarik. Ya, supaya dengan kekuatan dengan gaya gravitasi, berharap roda itu kayak dicengkal keluar. Terus saya panggil Mercy, saya bilang, Ci, kita nggak jadi landing. Iya Cap, kenapa? Rodanya bermasalah. Sekarang lu siapin itu penumpang, disiapin supaya kalau saya nanti bikin manuver, karena itu manuver itu ekstrim dan menyakitkan. Kalau saudara pernah ke Dufan naik yang bukan kora-kora, yang jet coaster, yang itu 1,3 G. Anda kena gayanya, sakit kan? Ya kan? Ini 2 minimum, dia kena 2. Itu Anda bisa tua mendadak Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu. Ya, kalau Anda pakai ditarik-tarik benang tuh bisa copot semua itu. Dia miring 60 derajat tarik. Udah disiapin semua, begitu 60 derajat tarik ke kiri, tarik ke kanan, singkat cerita roda nggak keluar depan. Ya udah, terus saya bilang next, apalagi Dit yang mesti dilakukan? Co-pilot saya gini. Next prosedur, dia sambil megang bukunya terus sambil begini. Apaan? Nggak enak nih. Apaan? Landing, belly landing. Belly landing itu landing pakai perut. Jadi tidak pakai roda. Tetapi kita harus landing. Gitu, kita harus landing. Persoalannya adalah yang namanya roda pendarat depan itu adanya di samping saya Pak, antara saya sama co-pilot. Jadi kalau dia handle-nya salah, terlalu keras dia jatuhnya, maka yang pertama rusak adalah kokpitnya. Jadi itu instrumen itu, dashboard itu bisa, yang banyak kejadian jepit ke dada atau jepit ke kaki paling enggak gitu. Jadi saya bilang oh ya udah, jadi belly landing nih ya wis, kita balik. Saya lari ke Banjarmasin,
Cuaca makin jelek, Banjarmasin nggak bisa saya kontak. Saya mau tahu di sana cuacanya kayak gimana, nggak bisa dikontak. Saya cuma bilang, waduh nih kalau sampai Banjarmasin cuacanya jelek, roda nggak bisa keluar, bensin saya udah tipis, udah tinggal sedikit lagi. Saya pikir udahlah lebih baik saya kembali ke Pangkalan Bun yang jelas cuacanya agak sedikit lebih baik. Akhirnya saya balik, tapi Pangkalan Bun ini landasannya pendek. Sementara biasanya kalau kita udah pada posisi seperti itu, emergency seperti itu, belly landing, itu banyak yang putus pipa-pipanya, entah hidroliknya. Jadi ada kemungkinan rem itu nggak ada lagi. Jadi saya udah prepare pakai emergency brake namanya, yang saya tarik pakai tangan, udah nggak bisa yang pakai kaki lagi. Begitu udah itu 1400 meter, sana tanggul sini tanggul. Jadi kalau kita lewat lolos nih, ya kan pasti ketemu tanggul. Pesawat kalau ketemu tanggul pasti hancur. Kayak Lion yang di mana di Solo tuh. Itu kena tanggul dulu baru masuk kuburan. Jadi hancur, bubar itu. Dan yang pertama ketemu tanggul pasti pilotnya. Kenapa? Karena kan nggak mungkin saya kepot terus jadi mundur. Ya kan? Udah nih. Saya bilang ya udah. Lagi saya ke sana, saya nyanyi. I sing praises to your name, oh Lord. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap mau memuji Tuhan. Wah rasanya nyaman sekali. Tapi lagi nyaman, lagi tenang. Iblis nggak mau kita tenang. Tahu nggak? Tiba-tiba wajah istri saya muncul, saudara. Waduh Tuhan, saya bilang Tuhan kalau ada apa-apa sama aku, jangan dia langsung kawin lagi Tuhan. Bapak-bapak ya hati-hati ya. Saya tuh kan sering melayanin kedukaan. Pokoknya lihat kelakuan suami, ya kan, lihat aja, dengerin aja nyanyian istrinya. Kalau istrinya nyanyinya gini. Aku berserah. Ini suami tulang punggung keluarga. Iya kan? Iya kan? Suaminya kehilangan, istrinya kehilangan. Tapi jangan sampai begitu meninggal, istrinya nyanyinya, hari ini ku rasa bahagia. Itu bukan nyanyian iman, itu adalah deklarasi kemerdekaan. Saya kembali. Istri saya bilang, ke dalam tangan kuat kuasamu aku serahkan. Anak-anak saya, ke dalam tangan kuat kuasamu aku menyerahkan. Bahkan nyawaku Tuhan. Udah tenang, saya nyanyi lagi. Belum cukup iblis buat saya khawatir. Tiba-tiba co-pilot saya bilang, Cap, sorry, apaan? Ini aku udah lihat nih AIP, Aerodrome Information papernya, bahwa di Pangkalan Bun hari itu saat itu tidak ada rumah sakit. Yang bener lo katanya. Iya, terus adanya apa? Puskesmas. Korban kecelakaan pesawat bawa ke. Saya cuma bilang, waduh, ntar kalau ada apa-apa, iya kan? Iya, begitu ini, udah gitu, tahu nggak Cap? Apaan? Dokter puskesmasnya ikut kita. Yang di sono siapa? Ya mantri kali. Waduh. Coba Anda bayangin ya, dokternya ikut saya. Wah si dokter nih yang enggak aja. Udah biarin Dit, udah. Percayalah Dit, nggak ada yang buruk yang akan terjadi. Amin Cap, amin. Ya, tiba-tiba Tuhan ingetin saya. Kan kalau dulu ya, sebelum 9/11, sebelum 9 September, Anda ingat nggak kalau Anda naik pesawat, mau mendarat, pintu itu dibuka, pintu kokpitnya. Ya kan? Dibuka kan. Terus sekarang kan dikasih yang anti peluru, yang reinforced door, yang baja kan. Itu karena 9/11. Kalau dulu enggak, dulu justru dibuka. Supaya apa? Supaya kalau nanti terjadi sesuatu di sistem pengeras suaranya, saya masih bisa teriak untuk kasih komando ke pramugarinya. Nah hari itu juga dibuka saudara. Jadi waktu saya, berarti Tuhan mau
saya tunjukkan dan demonstrasi kuasanya atas pesawat ini. Amin, saudara. Udah, saya bilang sama ini, Dit, lo tolong ini ya, you have control. Kenapa, Kep? Diam, gue mau doa. Oh gitu ya, oke. Udah dekat sama Pangkalan Bun, kira-kira short final di 300 feet, saya pegang ininya di 500 feet saya pegang roda pendaratnya, saya lihat ke belakang ini, waduh itu lucu. Di belakang tuh kan kalau pesawat kan kiri kanan, ada gangnya, ya kan, itu kepalanya nempel di gang semua. Yang tadinya eyeliner kan tempatnya di atas, jadi jenggot. Saya lihat ini kenapa berantakan banget sih. Padahal waktu boarding saya pikir ada satu yang ya belum terlalu tua, masih cantik gitu kan. Saya bilang ini kok begitu sampai itu berantakan mukanya. Udah pada nangis semua, segala doa ada di situ. Makanya pendeta kalah sama pilot. Iya, rumahnya besaran pilot di sorga Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena waktu pendeta beraksi, bertugas biasanya jemaat tidur. Tapi kalau pilot udah beraksi, jemaat berdoa di belakang. Lebih gede lagi supir angkot. Karena doanya lebih kenceng. Di belakang saya lihat, ini dia. Udah, saya lihat udah lagi ke depan semua, bahannya udah. Saya bilang, in the name of Jesus. Tuhan, aku berdoa. Saya teriak tuh Bapak Ibu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku perintahkan roda pendarat turun. Wah, woi, puji Tuhan nggak keluar. Waduh, itu iman yang gede. Yang tadinya berapi-api, begitu tidak terjadi mujizat langsung kempes. Waduh, saya bilang Tuhan ya ampun. Kok pilot saya gini nih. Begitu saya doakan dalam nama Yesus, begitu nggak keluar. Oh Tuhan, saya bilang. Udah mau buntung ya kan, terus udah mau mati, pakai dipermalukan lagi. Tapi sekali lagi saya selalu bilang gini, udahlah, saya cuma bilang sama Tuhan, selama aku hidup, selama aku bisa melakukan sesuatu, aku lakukan bagianku dan aku lakukan sesuatu. I sing praises to your name. Terus saya nyanyiin. Udah, begitu ini saya landing udah nggak sesuai prosedur. Kalau prosedur tuh ada derajatnya yang harus kita ikutin. Kalau saya nggak, saya udah cuma di atas pohon. Supaya apa? Supaya saya dapat landasan sepanjang-panjangnya. Jadi dari awal landasan yang sebetulnya bukan buat landing, saya pakai buat landing. Nggak apa-apa, yang penting saya ada. Kenapa? Karena depan tanggul nih Bapak Ibu, cuma 1.400 meter dan belum tentu rem saya ini bisa berfungsi. Gitu. Saya juga bilang sama co-pilot saya bilang nanti kalau udah kena touch belakang udah kena tanah, angkat kaki lu ya. Hah? Terus gimana Cap? Udah kalau gua udah ngerem kan kamu nggak bisa ngerem. Percuma angkat kaki. Maksud saya kalau memang nanti kaki kita buntung ya satu aja, nggak usah dua-dua pilotnya buntung. Ngerti nggak maksud saya? Iya kan bayang kalau umpamanya dua-duanya buntung dia di situ. Aduh Dit, tolong Dit, kaki gua buntung nih. Dia bilang gini, sama. Kaki dia kan. Ya kan paling nggak ada yang kuat untuk narik saya, mau dikampak kayak kakinya whatever gitu. Saya dikeluarin, yang penting kita keluar. Ini enggak. Saya bilang angkat ya. Oh iya Cap, ya. Udah nih. Begitu saya taruh. Itu yang namanya begitu masuk di area landasan, saya udah nggak mikir. Saya tutup gasnya. Berharap dengan jatuhnya pesawat ini, dengan keras, roda depan itu keluar Bapak Ibu. Tapi itu sih sebetulnya sesuatu yang nggak mungkin terjadi dan kalaupun keluar nggak ada gunanya. Ngerti nggak maksudnya? Tapi ya sudah, namanya juga usaha, akhirnya saya taruh. Boom! Saya bilang sama co-pilot saya, kan saya tahan nih, supaya jatuh hidungnya nggak terlalu cepat gitu. Saya tahan, saya lihat, saya tanya sama co-pilot, check light. Co-pilot saya bilang, negatif Cap. Biasanya kalau dia lagi traveling tuh ada lampu merah yang nyala. Tep kedip itu artinya dia lagi in proses. Tapi ini lampu merah nggak nyala semuanya, dia bilang negatif. Nggak ada yang nyala. Oke. Ya udah kalau gitu take action, matiin.
Mesin dimatiin, katup bahan bakar ditutup, hidrolik ditutup, semua ditutup Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya nanti kalau dia nunduk, roda nggak ada, dia akan lebih rendah dari yang sebelumnya. Maka baling-baling pesawat saya, itu kan baling-balingnya di luar tuh Bapak Ibu, ya kan? Makanya kan di dalam panas, kipas anginnya di luar soalnya. Baling-baling di luar. Nah, waktu dia lagi masih berputar ini, dia kena tanah, itu biasanya ada percikan api. Takutnya kalau nanti dia patah, hidroliknya patah atau si pipa bensinnya patah, kalau saya nggak tutup katupnya dari tangki, itu ada yang ngalir, itu bisa kebakar. Maka ditutup semua, oli tutup, semua oli tutup. Terus si co-pilot saya ingat sekali dia teriak, action completed. Udah saya tahan, saya bilang gini, Tuhan, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan kuat kuasamu. Oh, sambil saya nunggu sampai pesawat itu jatuh. Begitu dia mau jatuh gini, tiba-tiba co-pilot saya teriak, cap for light. Artinya apa? Tuhan keluarin rodanya Bapak Ibu. Beri kemuliaan dulu yang beri. Makanya Anda lihat kaki saya masih utuh. Ngerti Mas? Tuhan keluarin. Nih ya, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Professional pilot dan sepanjang saya jadi pilot, ya belum lama, baru 10.000 jam terbang Bapak Ibu. Saya tidak pernah lihat dan bisa membayangkan bagaimana roda itu masih sempat keluar. Karena roda itu nggak bisa keluarnya gini Pak. Nggak bisa. Roda itu kalau keluar pelan-pelan. Dia kan? Karena dia hidrolik. Kalau hidrolik itu dia pakai actuator, pakai pendorong. Nah, pendorong ini kalau pesawat baru itu 17 second, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 sampai 1017 lama Pak Bu. Makanya kita keluarin roda itu 500, 600 feet itu udah harus keluarin roda. Jeng, itu sekitar 20 second tuh, jeglek gitu. Jadi kalau udah mendarat, seandainya pun dia mulai, pesawat udah jatuh, dia belum keluar Pak Bu. Itu kalau baru 17 second. Nah ini pesawat 71 saya terbangin tahun 2001, 30 tahun. Itu bisa 25-26 second, baru dia traveling sampai ngunci. Jadi kalau menurut saya, pemahaman saya, dan ilmu yang ada yang saya pelajari, tidak mungkin roda itu akan keluar. Tetapi Tuhan ngajar saya, dia bilang, kamu boleh berencana, waktu itu tetap punyaku, aku ini lambat, tapi aku gak pernah terlambat. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan ajar saya betul mengenai hal ini. Jadi saya setelah itu khawatir gak ada, makanya 2009 saya diminta untuk keluar, saya gak pernah nanya Tuhan, terus nanti saya makan apa, saya gimana, saya gak akan nanya itu. Kenapa? Karena saya tahu, aku udah diajar keras sama Tuhan. Bapakku, bapamu, saya mau kasih tahu, tidak ada kata terlambat buat dia. Buat saudara terlambat, buat pakar terlambat, buat orang ahli terlambat, buat dokter terlambat, tetapi tidak buat Allahku. Amin saudara? Iya, kuasanya melebihi apapun. So then hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan khawatir. Saudara boleh berencana, tetapi tetap Tuhan yang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu 2020 itu tahun yang paling gelap buat saya. Istri cancer, BPJS nggak tanggung, pandemi mulai melanda kita. Saya belum berobat, sudah harus swab PCR. Hari itu swab PCR bukan 300.000 Bapak Ibu. Hari itu swab PCR yang normal saja 1,2. Itu yang jadinya 2-3 hari. Kalau kita mau periksa, kita mau tindakan, maka perlu yang 30 sampai 1 menit PCR-nya, 1 jam. Itu bisa 2 kan. Belum berobat, belum ngapa-ngapain. Kalau ngomong, saya tidak pernah punya gaji, saya nggak punya tabungan. Anak saya berapa? Anak saya dalam pernikahan 3, di luar nikah 25 Bapak Ibu. Dia di luar nikah 22, jadi total anak saya berapa? 25. Semua minta makan, semua minta sekolah. Yang di depan ini tadi anak nomor 2, nomor 3. Gitu. 25, di sini ada yang anaknya 25? Saya cuman bilang hari itu Pak, Bu, gelap rasanya, semua pelayanan tutup. Untuk kita kemudian hidup di Zoom, itu perlu kalau nggak salah 7 bulan.
Baru kemudian kita bisa hidup di Zoom. Baru mulai dikenal, baru mulai orang terbiasa. Amin, saudara? Iya. Itu betul-betul saya sampai gini, Tuhan, gimana saya hidup? Anak 25, istri cancer, BPJS nggak nanggung, semua nggak nanggung, saya nggak ada gaji, saya nggak ada tabungan, dan pelayanan tutup. Dari mana saya hidup? Jual aset kalau ada, aset orang yang ada Bapak Ibu, nggak ada. Saya udah cuman bilang gini, ini kalau cuman ngitung saya pasti mati. Tapi Tuhan bilang, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu, seturut kekayaan dan kemuliaanku. Itu aku akan buktikan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Saya hitung terakhir setelah pemakaman, saya hitung semua biayanya sekitar 2,8 ya. 2,8 miliar itu hanya untuk rumah sakit dan dokter, Bapak Ibu. Itu semua terpenuhi. Saya, anak-anakku yang dari Papua, ada yang saya pulangin, tidak satu pun saya pulangin. Dan melalui kami, banyak panti dibantu. Panti kena COVID, kita suplai makanan, kita suplai obat, kita suplai vitamin. Anda tanya saya, dari mana itu Pak? Itu semua datangnya dari Tuhan. Karena Tuhan menepati janjinya, bahwa Tuhan tidak pernah berhutang, bahwa Tuhan tetap berkuasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan khawatir. Apa yang kau hadapi hari ini, tetap tenang. Keluar dari tempat ini, bebaskan dirimu dari rasa khawatir. Karena khawatir itu, amin saudara, khawatir itu, saya percaya di sini nggak ada orang bodoh dan mau dibodoh-bodohin. Amin saudara, jangan khawatir, tetap semangat, tetap lihat ke depan, Tuhan yang sama akan menyertai saudara. Beri kemuliaan yang meriah, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.